Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang interaksi manusia. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum belajar agar lebih semangat, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti ini. Jika ibu mengatakan masih semangat, jawabannya semangat, semangat, hey, semangat, semangat, hey. Mengerti? Jika sudah mengerti, kita lakukan bersama-sama ya. Masih semangat, 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 hey, semangat, semangat, hey. Nah, sepertinya anak-anak saat ini sudah semangat ya untuk belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama agar anak-anak bisa mengerti dan menyebutkan pengertian dari interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Yang kedua, agar anak-anak bisa menyebutkan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Yang ketiga, agar anak-anak bisa membuat laporan tentang interaksi yang berada di sekitar kita. Coba anak-anak amati gambar di samping ini. Ini adalah gambar petani yang sedang bekerja di sawah dan anak yang sedang mengobrol. Sebenarnya apa sih yang mereka lakukan itu? Nah, untuk mengetahuinya, anak-anak simak pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Apa sih maksud dari makhluk sosial? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan kita dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial itu hubungan yang terjadi antar individu atau manusia. Di dalam interaksi sosial harus adanya timbal balik. Interaksi sosial itu merupakan hubungan antar sesama manusia yang bisa terjadi di antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Berikut ini merupakan penjelasan dari bentuk-bentuk interaksi tersebut. Yang pertama ada interaksi individu dengan individu. Artinya, itu adalah interaksi yang terjadi antara satu individu dengan satu individu lainnya. Dalam interaksi ini hanya dua orang yang melakukan interaksi. Contohnya itu seperti ibu yang sedang berbicara kepada anaknya, orang yang berjabat tangan, dan kasir yang sedang melayani pembelinya. Pada interaksi tersebut hanya terjadi antar dua individu, seperti ibu dan anak. Kemudian ada kasir dan pembeli. Kemudian ada kedua orang yang berjabat tangan. Bentuk interaksi yang kedua adalah individu dengan orang banyak atau kelompok. Nah, yang terjadi di sini adalah seorang individu berhadapan dengan orang banyak, seperti guru yang sedang mengajar di kelas. Nah, guru tersebut sendirian, kemudian siswanya ada banyak atau berkelompok. Oleh sebab itu disebut dengan interaksi individu dengan kelompok. Contoh lainnya seperti Bapak Ustadz yang sedang berpidato, kemudian Bapak Ustadz yang sedang berceramah. Nah, itulah adalah contoh dari interaksi individu dengan kelompok atau banyak orang. Bentuk interaksi yang ketiga adalah interaksi antar kelompok dengan kelompok. Artinya interaksi yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok dua, yaitu banyak orang dengan banyak orang. Contohnya seperti permainan sepak bola antara kelompok A dengan kelompok B. Kemudian ada yang namanya tarik tambang. Contoh lainnya seperti musyawarah dan lain sebagainya.
Nah, adapun interaksi yang terjadi di berbagai lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Contoh interaksi yang terjadi di lingkungan keluarga yaitu pertama seperti makan bersama, mengobrol bersama keluarga, kemudian bercerita bersama keluarga dan berkumpul bersama keluarga. Selanjutnya adalah interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Contohnya seperti menyapa guru, menyapa teman, kemudian belajar bersama teman, bermain bersama teman, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada contoh interaksi yang berada di masyarakat, seperti gotong royong, kerja bakti, kemudian ada jajan di warung. Nah, jajan di warung ini merupakan salah satu contoh interaksi yang berada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan hidup? Nah, anak-anak, maksud dari interaksi manusia dengan lingkungan hidup itu adalah hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan yang berada di sekitarnya, terjadi secara alami. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat itu tergantung dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Contohnya seperti gunung, sungai, pantai, dan lain-lain. Adapun contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan hidup bisa anak-anak lihat dari gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini menunjukkan bahwa petani sedang bekerja di kebun. Petani memanfaatkan lahan atau kebun yang berada di lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada pantai. Pantai atau laut digunakan nelayan sebagai tempat mencari ikan. Nah, di sana terjadi interaksi antara nelayan dan lingkungan alam berupa pantai atau laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, ada penduduk yang memanfaatkan hasil alam tambang. Contohnya seperti penduduk yang mengambil hasil pertambangan berupa emas, batu bara, belerang, dan lain sebagainya yang berasal dari tambang. Nah, anak-anak, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang pembangunan. Pembangunan itu apa sih? Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di dalam masyarakat yang mencakup sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Adapun tujuan pembangunan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh interaksi yang dapat mempengaruhi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi seperti gotong royong, melestarikan kebudayaan, atau perkumpulan kebudayaan. Nah, itu dapat mempengaruhi pembangunan sosial dan budaya di masyarakat. Contoh lain yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah seperti kegiatan di pasar. Di sana banyak terjadi interaksi yang berkaitan dengan ekonomi. Oleh sebab itu, kegiatan atau interaksi yang berada di pasar dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Coba anak-anak perhatikan video berikut ini. Nanti ibu akan tanya, apa saja sih interaksi yang terjadi di video berikut ini? Simak bersama-sama ya.
Nah, dalam kegiatan pasar yang telah kita tonton tadi, di sana terdapat banyak interaksi yang terjadi. Yang pertama ada interaksi individu dengan individu. Contohnya seperti penjual dengan pembeli. Kemudian ada contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok, yaitu banyaknya pembeli yang dilayani oleh banyaknya penjual. Yang ketiga ada interaksi individu dengan kelompok. Satu orang penjual berinteraksi dengan banyak pembeli. Anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang berbagai bentuk interaksi beserta contohnya. Di sini apakah kalian sudah paham tentang interaksi beserta contohnya? Jika sudah, Ibu akan memberikan kalian tugas LKPD berikut ini. Adapun petunjuk pengisiannya, yang pertama yang kalian lakukan adalah mengisi nama dan kelas di bagian atas LKPD. Kemudian perhatikan gambar yang berada di LKPD tersebut dan baca apa soalnya. Misalnya seperti gambar petani yang sedang bekerja di sawah. Nah, bentuk interaksi apa yang terjadi? Jadi jawabannya adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan hidup, karena seorang petani sedang berinteraksi atau melakukan kegiatan di alam. Jadi seperti itu ya anak-anak cara untuk mengisinya. Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk kalian mengisi LKPD tersebut. Kemudian akan kita koreksi secara bersama-sama. Oke anak-anak, waktu pengerjaan LKPD-nya telah habis. Mari kita koreksi secara bersama-sama. Soal pertama tadi telah kita jawab bahwa petani yang melakukan kegiatan di sawah merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Nah, soal yang kedua ada anak yang sedang berjabat tangan. Bentuk interaksi apa yang terjadi di sana? Bentuk interaksi yang terjadi adalah interaksi individu dengan individu, yaitu hanya 2 orang yang melakukan interaksi. Gambar yang ketiga ada guru yang sedang mengajar di depan kelas. Bentuk interaksi apa ya yang terjadi di sana? Bentuk interaksi yang terjadi di sana adalah individu dengan kelompok. Satu guru berhadapan dengan banyak siswa. Oleh sebab itu disebut interaksi individu dengan kelompok. Pada gambar yang keempat, terdapat gambar sekelompok anak yang sedang bermain sepak bola. Bentuk interaksi apa yang terjadi di sana? Interaksi yang terjadi di sana adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Karena satu kelompok tim bola bertemu kelompok tim bola lainnya, sehingga banyak orang bertemu dengan banyak orang. Nah, hal tersebut disebut interaksi antar kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah paham dari penjelasan dan barusan telah mengerjakan LKPD? Jika kalian sudah paham, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang interaksi. Interaksi itu adalah hubungan antar sama manusia. Hubungan itu atau interaksi bisa terjadi antar satu individu dengan individu yang lainnya, kemudian ada individu dengan kelompok, kemudian ada kelompok dengan kelompok. Contoh dari interaksi individu dengan individu adalah 2 orang yang sedang mengobrol atau 2 orang yang sedang berjabat tangan. Kemudian contoh dari interaksi individu dengan kelompok yaitu guru yang sedang mengajar di depan kelas. Yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok, seperti contohnya regu yang sedang bermain bola. Yang kedua ada materi interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Artinya, hubungan manusia atau interaksi manusia dengan lingkungan yang berada di sekitarnya, seperti gunung, sawah, kemudian ada pantai, ada sungai, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya seperti petani. Petani melakukan interaksi atau kegiatan di alam, seperti menanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan lainnya adalah seperti penambang yang mengambil hasil-hasil tambang seperti emas, tembaga, dan lain-lain. Yang ketiga ada pembangunan. Pembangunan ini merupakan suatu proses perubahan yang mencakup sosial, budaya, dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat.
Adapun contoh dari pembangunan ini yang mempengaruhi sosial, budaya, dan ekonomi seperti gotong royong, kemudian ada kerja bakti, kemudian ada kegiatan jual beli yang terjadi di pasar. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, anak-anak, tugas kalian selanjutnya adalah membuat laporan tentang interaksi yang terjadi di sekeliling kalian. Format membuat laporannya akan Ibu tampilkan berikut ini. Setelah kalian mengerjakannya, minggu depan dikumpul kembali, kemudian akan Ibu nilai. Apakah kalian semua telah paham dari penjelasan Ibu tadi? Dan apakah kalian sudah paham tentang tugas yang barusan Ibu berikan? Jika sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.